Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, Ibu Rosa berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini, selain yang PTMT, kita juga melanjutkan belajar kita sama hari Rabu 17 November 2021. Masih tema 4 keluargaku. Subtema 4 keberagaman dalam keluarga. Hari ini gabungan pembelajaran 4 dan 5. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 127 sampai 142 ya. Oke anak-anak, kita akan memulai belajar kita agar diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga Kau berikan kesehatan. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sip. Mari kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, yuk dipersiapkan, perhatikan, ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya, supaya nanti paham dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, hari ini kita akan belajar kompetensi dasarnya masih merinci ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian ya. Kemudian membandingkan panjang, berat, lama, waktu dan suhu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membandingkan berat benda ya. Kemudian memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif ya, sesuai kondisi atau sesuai konsep tubuh. Hari ini kita tentang gerak dasar lokomotor. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian bisa menuliskan ungkapan terima kasih untuk orang tua. Yang kedua, kalian bisa membuat ungkapan permintaan tolong dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, bisa menimbang berat benda dengan satuan tak baku. Yang keempat, kalian bisa membandingkan berat benda yang telah ditimbangnya. Dan yang kelima, mengidentifikasi berbagai gerak lokomotor. Oke anak-anak, sudah siap? Kita lanjutkan ya. Nah, mari kita akan memulai belajar kita. Supaya lebih semangat, kita menyanyi lebih dahulu ya. Judulnya Si Kodok Katak Melompat. Anak-anak sudah pernah dengar lagunya apa belum? Belum ya? Nah, ini sesuai nanti dengan gerak katak ya. Maka kita akan melihat menyanyi dulu lagu Si Kodok Katak Melompat. Mari dengarkan dan simak lagu berikut ini. Mulutnya lebar, bunyi kok kok kok.
Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak menyanyi, ya, mari kita mengamati. Nah, ini gambar anak-anak sedang menirukan katak melompat tadi ya. Menirukan katak melompat. Ade sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Ade mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Ade sedang syukuran rumah barunya. Ade dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Sepupu Ade mengajak bermain lompat katak. Nah, apakah kamu pernah bermain lompat katak? Pernah ya? Minggu yang lalu kita belajar tentang lompat katak juga dan kelinci. Ya, nanti kalian bisa melakukannya bermain bersama adikmu atau kakakmu. Ya, bersama keluargamu. Tirukan gerak katak melompat. Ya, walaupun tidak di video ataupun tidak dikirim, ini dilakukan. Kita melakukan olahraga di rumah bersama mama papa. Ya, gerakannya ini. Pertama itu sebenarnya berdiri, terus jongkok, ini kakinya. Ya, perhatikan. Tekuk tangannya. Nanti baru angkat pantatnya tinggi, baru lompat setinggi-tingginya. Turun dengan posisi yang benar. Ya, dengan posisi kaki yang benar. Ya, kalau enggak benar nanti kakinya bisa seleo atau terkilir. Ya, yuk lomba katak bersama adik atau kakak. Ya, bisa ya. Nah, olahraga sambil bermain juga belajar. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ayo kita menulis. Ya, ingat sikap menulis yang benar, cara memegang pensilnya, ya. Cara memegang pensilnya ini di awal sudah kita pelajari meletakkan bukunya, ya. Kemudian jarak mata dengan buku, ya, dan menulisnya. Ya, menulisnya kita belajar menulis menggunakan buku kotak-kotak. Ya, jaraknya antar kata 2 peta, ke bawah juga 2 peta. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Dinda gemar menulis. Dinda ingin menulis untuk ibunya. Dinda menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Nah, nanti kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 10 kali di buku kotak-kotakmu. Ya, nanti cukup 5 saja. Ya, tulisannya terima kasih kepada orang tua. Nanti ada di LKS, diberi contoh cara menulis dengan menggunakan buku kotak-kotak. Nanti anak-anak tinggal dicontoh di buku kotak-kotak kalian. Ya, jaraknya yang benar, jarak ke samping maupun ke bawah, dan tulisannya mengikuti kotak. Ya, ikuti contoh yang dicontohkan guru. Oke anak-anak hebat? Sip. Nah, kemudian berikutnya, ayo kita berlatih. Lihat, ini Ade dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Ini ada mobilan, ada robot, ada bebek karet, ada boneka ya. Nah, mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Nih, nanti kalian bisa lakukan. Gantungan baju, di sini dikasih tali untuk nyantelkan. Ini harusnya dicantelkan ya di pintu atau di paku. Lalu nanti di ujungnya sini, supaya gampang, pakai kantong asoy aja. Kantong asoy yang sama besarnya. Ya, yang transparan sama besarnya. Lalu baru dipakai untuk membandingkan, menimbang. Ya, saya ini gantungan baju ya, ini mobilan ini karena ini dia punya
alatnya ya. Kalau enggak anak-anak nanti pakai kantong asoi ya. Ini mobilan, ini robot. Nah, terus ini boneka dibandingkan dengan mobilan. Ini robot dibandingkan dengan bebek karet. Nah, dibanding-bandingkan. Ya, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan ataupun seimbang. Nanti dicoba ya anak-anak. Oke. Sekarang Maya mencoba. Ini kita akan mencoba menimbang benda dengan menggunakan gantungan baju dan kelereng. Perhatikan video berikut ini. Cara menimbang benda dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu gantungan baju dan kelereng. Seperti ini ya. Seperti ini. Dibuat semua pasti di rumah punya gantungan baju ya. Oke, mari kita saksikan. Mengukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Sekarang, Miss Yuka akan menjelaskan tentang berat benda. Untuk mengukur berat benda, kita dapat menggunakan timbangan seperti ini. Bagian benda yang turun berisi benda yang lebih berat, sedangkan sisi yang naik berisi benda yang lebih ringan. Jika sejajar, berarti kedua benda sama berat. Buku lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada buku. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Pensil sama berat dengan pulpen. Kita dapat mengetahui berat benda dengan menggunakan timbangan. Namun, apa yang kita gunakan jika kita tidak mempunyai timbangan? Kita dapat mengukurnya dengan membandingkan berat benda menggunakan telapak tangan. Perhatikan tayangan berikut ini ya. Terdapat 4 benda, yaitu robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Kita akan membandingkan berat benda di bawah ini dengan menggunakan telapak tangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita dapat merasakan mana benda yang lebih berat dengan menggunakan telapak tangan kita. Dari contoh ini, kotak susu lebih berat dari mainan robot. Selain menggunakan timbangan dan telapak tangan, kita dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kalian dapat menyiapkannya di rumah. Alat dan bahan: 1 tiang penyangga, 2 gantungan baju, yang ketiga 2 kantong plastik, yang keempat beberapa kelereng, yang kelima benda yang akan diukur. Cara membuat: ambil tiang penyangga, siapkan gantungan baju, letakkan pada tiang penyangga. Ambil 2 buah kantong plastik dan letakkan kantong plastik pada ujung gantungan. Masukkan salah satu benda yang akan diukur beratnya ke dalam plastik sebelah kiri. Masukkan benda lain yang akan diukur beratnya ke dalam plastik sebelah kanan. Contohnya seperti ini teman-teman. Posisi mobil-mobilan berada di bawah. Jadi mobil-mobilan lebih berat daripada piring.
dan piring lebih ringan dari mobil-mobilan. Mudah bukan? Sekarang kita perhatikan perbandingan benda berikut ini. Di bawah ini terdapat set gantungan baju yang digunakan untuk membandingkan berat benda. Benda yang akan dibandingkan beratnya ada robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Sekarang kita akan menimbang robot dan kotak susu. Robot berada di atas dan kotak susu berada di bawah. Jadi, robot lebih ringan dari kotak susu. Yang kedua, kotak susu berada di atas dan mobil-mobilan berada di bawah. Jadi, kotak susu lebih ringan daripada mobil-mobilan. Yang ketiga, piring berada di atas dan robot berada di bawah. Jadi, piring lebih ringan daripada robot. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah ini merupakan perbandingan dari berat 4 benda. Menurut kalian, manakah benda yang paling berat? Kalian tadi sudah mengetahui perbandingan berat benda. Sekarang saatnya kita belajar mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Terdapat 4 benda yang akan diukur beratnya dengan menggunakan kelereng. Kita akan mengukur berat robot. Berapa berat robot ini ya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata berat robot sama dengan 4 kelereng teman-teman. Kita akan mengukur berat kotak susu. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berat kotak susu sama dengan 5 kelereng. Kita akan mengukur berat mobil-mobilan. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berat mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng. Kita akan mengukur berat piring. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ternyata berat piring sama dengan 3 kelereng. Dari hasil pengukuran didapatkan berat robot sama dengan 4 kelereng, kotak susu sama dengan 5 kelereng, mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng, dan piring sama dengan 3 kelereng. Sekarang teman-teman dapat melakukan percobaan ini dengan mengukur 4 benda yang ada di rumah dengan menggunakan kelereng. Teman-teman, kalian tadi sudah menimbang berat benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan kelereng. Kelereng yang digunakan merupakan benda dengan satuan tidak baku, teman-teman. Selain kelereng, kita bisa menggunakan benda lain yang memiliki bentuk dan berat yang sama, seperti dadu, koin, manik-manik, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dapat dikatakan sebagai satuan tidak baku. Karena jika kita menimbang benda yang beratnya sama dengan 3 kelereng, belum tentu berat benda tersebut sama dengan 3 koin. Bisa saja beratnya adalah 6 koin. Apakah teman-teman sudah paham mengenai materi menentukan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku?
teman-teman bisa melakukan percobaan lain menimbang berat benda menggunakan satuan tidak baku lainnya. Sekian materi pembelajaran hari ini mengenai mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Nah, anak-anak, setelah tadi melihat bagaimana cara menimbang menggunakan gantungan baju, nah sekarang manakah mainan yang paling berat? Ini kan tadi ditimbangnya dengan ini mainan mobilan, beratnya berapa kelereng? Nih, oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana mainan yang paling ringan? Cari mana yang kelerengnya paling sedikit. Oh ini bebek karet. Yang paling banyak apa? Oh ini boneka monyet ya. Ini boneka apa nih? Boneka monyet ya. Nah, susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Yang paling berat apa? Boneka. Kemudian di bawah boneka ada mobilan. Kemudian robot dan yang paling ringan adalah bebek karet. Ya, Edo dan sepupunya membandingkan mainan dengan kelereng. Nih, karena biasanya mudah dicari ini. Kalau nggak kelereng, boleh benda lain tapi besarnya harus sama ya. Besar dan beratnya kira-kira harus sama. Kalau kelereng kan besar dan beratnya sama ya. Oke, sekarang berikutnya membandingkan berat benda. Tadi ini sudah ditimbang seperti ini. Nah, berapa kelereng berat mainan robot? Mainan robot mana? Digabung dengan bebek. Mainan robotnya berapa? 4. Bebeknya 3. Berarti digabung 4 tambah 3. Jadi ada 7 kelereng ya. Yang kedua, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Mana mobil-mobilan? Ini mobil-mobilan. Berapa beratnya? 5. Bebek karet 3. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan, iya pinter, 8. Berikutnya, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Selisih boneka. Boneka berapa? 6. Mainan robot 4. Berapa selisihnya? 6 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi selisihnya 3. Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot? Bebek karet berapa? 3. Robot 4 berarti 7. Dengan mobil-mobilan. Mobil-mobilan berapa? 5. Mobil-mobilan 5. Tadi kalau bebek karet digabung dengan robot ada berapa? Iya, nah sekarang lihat hasilnya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 7 itu kan tadi berat gabungannya ya. Dikurangi 5. 5 ini sama dengan 2. Oke anak-anak? Paham ya? Nah, berikutnya berilah tanda centang pada benda yang lebih ringan. Nah, nomor 1 nih. Mana yang lebih ringan? Mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Mobil-mobilan 5. Boneka monyet 6. Ya, jadi berapa? 5 tambah 6. Berapa? 11. Kemudian berikan alasannya nih. Boneka monyet ini ya dengan robot. Berapa robotnya? Ya. Nah, jadi yang boneka monyet dan robot lebih ringan. Mengapa? Alasannya nih. 5 ini tadi
Mobil-mobilan 5 tambah boneka monyet 6. Jadi jumlahnya 11. Dengan ini 6 ya boneka monyetnya tambah 4 robotnya. Ada berapa? 10. Maka yang lebih ringan dicentang. Nanti yang ini dilakukan ya. Yang dicentang yang lebih ringan baru tuliskan alasannya. Paham ya? Oke. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati lagi. Lihat baik-baik. Ini anak sedang berenang. Dia membawa perahu kertas, membawa tas, juga membawa batu ya ini ya. Nah, keluarga Ade berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama juga. Ade ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, sepatu kertas, perahu kertas, dan batu. Nah, ayah Ade berkata bahwa benda yang tenggelam itulah yang berat. Apa yang tenggelam di sini? Iya, batu. Berarti batu itu berat, ya. Kemudian benda yang mengapung itu ringan. Mengapung itu ada di permukaan. Itu perahu kertas, ya. Kemudian benda yang melayang. Melayang itu di dasar kolam tidak, di permukaan juga tidak, ya. Melayang-layang lebih berat dari yang mengapung, tapi lebih ringan dari yang tenggelam. Nah, tuh ya tas. Nah, apa yang tenggelam? Apa yang tenggelam? Iya. Apa yang mengapung? Dan apa yang melayang? Ini yang tenggelam, ini yang mengapung, ini yang melayang. Oke, anak-anak. Sekarang kesimpulannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? 1, kita belajar ungkapan terima kasih. Yang kedua, belajar ungkapan permintaan tolong. Yang ketiga apa? Iya, menimbang berat benda dengan satuan tak baku. Kemudian, membandingkan berat benda yang sudah ditimbang. Dan berbagai gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Berikutnya, ya, refleksi. Refleksi kan belajar kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak selama belajar hari ini? Oke, terima kasih. Masih menyenangkan. Sikap apa yang kita peroleh dalam pembelajaran hari ini? Ada sikap bersyukur, percaya diri, berani, peduli, teliti, ya, cermat. Ya, ini kemarin udah bersyukur sesuai dengan nilai celebration. Kemudian di sini ada berani, tangguh, berdaya juang, berani, ya, dan memiliki kreativitas untuk menemukan hal-hal baru, memiliki kemampuan. Itu namanya creativity, ya. Creativity, menemukan hal-hal baru. Oke anak-anak, itu yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini tugasnya nanti kerjakan di buku PS-mu, LKS yang Bu Rosa berikan, juga mengukur berat benda di sekitarmu dengan menggunakan gantungan baju atau kelereng. Nah, kalau sudah selesai, kita penutup, ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita tutup dengan berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ya. Dadah.